menanti aturan resmi pensiunan PNS bakal dapat 1 miliar. Tahun ini pemerintah membuka lowongan untuk calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Salah satu kelebihan menjadi PNS adalah mendapatkan dana pensiun hingga hari tua. Nah, pemerintah saat ini tengah merancang untuk membuat skema dana pensiun PNS menjadi skema pulih pundit. Lewat skema pulih pundit ini, diperkirakan pensiunan PNS bisa mengantongi uang hingga 1 miliar. Hal tersebut langsung disampaikan oleh Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Cahyokumolo beberapa waktu lalu. Terkait pemberian jaminan pensiun, pemerintah akan melakukan reformasi sistem pensiun berdasarkan iuran pasti, kata Cahyokumolo. Sayangnya, skema ini belum bisa terrealisasi karena pandemi COVID-19 yang melanda sejak tahun lalu. Pemerintah fokus melakukan refocusing anggaran untuk kesehatan dan bantuan sosial atau bansos. Sebenarnya pada awal Januari 2020 sudah ada inisiatif mengadakan rapat di Kemenkeu yang diundang para menteri dan kami juga untuk membahas detailnya. Tapi karena ada pandemi COVID-19 sehingga konsentrasi anggaran untuk infrastruktur kesehatan dan bansos, sehingga ini belum sempat dibahas tuntas paparnya. Perubahan skema pensiun ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk memberikan uang pensiunan yang lebih besar kepada PNS saat habis masa kerjanya. Selain itu, skema terbaru ini juga akan mengurangi beban APBN. Saat ini APBN harus mengeluarkan anggaran sekitar 120 triliun setiap tahunnya untuk pembayaran pensiunan. Pembayaran pensiunan ini setidaknya diberikan kepada pensiunan PNS, TNI, Polri yang jumlahnya sekitar 3,1 juta orang. Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Arya menyebut bahwa pembahasan skema pensiun pulih pundit mengalir di Kementerian Keuangan, namun akan segera selesai agar bisa diterapkan dalam waktu dekat. Berbicara saat penandatanganan komitmen pembangunan mal pelayanan publik seperti dikutip CNBC Indonesia, Cahyo awalnya mengaku berbicara dengan PT Taspen. Apakah mungkin pensiunan PNS mendapatkan tunjangan hingga 1 miliar? Kami dengan Taspen juga sudah diskusi bagaimana pensiunan ASN itu nanti dapat tunjangan Taspennya bisa enggak mencapai 1 miliar. Berdasarkan perbincangan tersebut, Cahyo mengatakan kemungkinan bagi pensiunan PNS mendapatkan tunjangan pensiunan 1 miliar masih terbuka cukup lebar. Sri Mulyani ogah Pemda habiskan uang cuma buat gaji para PNS. Kementerian Keuangan merancang aturan baru mengenai pengelolaan keuangan daerah atau APBD agar bisa disinkronisasi dengan keuangan pemerintah pusat melalui rancangan undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan beberapa fenomena menunjukkan tata kelola pengelolaan keuangan daerah masih perlu terus diperbaiki kualitasnya. Kita melihat belum optimalnya porsi belanja APBD di mana belanja APBD cenderung tinggi untuk belanja aparatur dan rendah ke belanja yang sifatnya infrastruktur publik, jelas Sri Mulyani dalam rapat kerjasama dengan Komisi 9 DPR RI. Sri Mulyani merinci porsi belanja pegawai dan APBD untuk provinsi rata-rata sebesar 27,6%. Provinsi yang rendah dalam membelanjakan kebutuhan pegawai adalah Jawa Barat dengan porsi 21% dari APBD. Kemudian 14 provinsi lainnya belanja pegawai setara dengan 27,6%. Dan ada pula 20 Pemda yang membelanjakan APBD-nya lebih tinggi dari rata-rata nasional antar provinsi. Untuk kabupaten, rata-rata kabupaten 35,3 adalah belanja APBD-nya.
untuk belanja pegawai. Dan dari rata-rata ini 189 Pemda kabupaten di bawah rata-rata kabupaten nasional yaitu 35,3%, jelas Sri Mulyani. Sedangkan 2.226 Pemda adalah belanja APBD-nya untuk pegawai di atas rata-rata nasional. Adapun untuk pemerintahan kota rata-rata juga semakin tinggi dengan porsi 35,7% belanja APBD-nya untuk pegawai, di mana 51 Pemda di bawah rata-rata tersebut Kabupaten Blitar yang terendah 27,4%. Namun ada 42 kota yang memiliki belanja pegawai di atas 35,7%. Bahkan kota Pematang Siantar menggunakan 47,6% untuk belanja pegawai, tutur Sri Mulyani. Hal tersebut, kata dia, menggambarkan bahwa transfer ke daerah dan dana desa di masing-masing daerah banyak bervariasi, namun cenderung dipakai untuk belanja yang paling mudah dan paling memberikan pelayanan bagi pegawainya dibandingkan kebutuhan untuk melakukan perbaikan pelayanan dasar bagi masyarakat. Oleh karena itu, kata Sri Mulyani, reformasi pengalokasian DAU dilakukan dalam saat ini bertujuan untuk mengurangi dominasi belanja birokrasi di dalam dan mendorong penggunaan DAU semakin produktif. Adanya fakta pembedaan kinerja capaian layanan publik daerah, maka penggunaan DAU akan disesuaikan berdasarkan capaian kinerja layanannya. Bagi daerah yang berkinerja baik, penggunaan DAU akan bersifat blok grant. Bagi daerah kinerja dengan rendah, maka penggunaan DAU merupakan kombinasi antara blok grant dan spesifik grant, jelas Sri Mulyani. Adapun pokok-pokok pengaturan di dalam RUU HKPD, kata Sri Mulyani, akan dilandaskan beberapa pokok, yakni pengelolaan TKDD akan mengedepankan kinerja, sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan di daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin. Pokok kebijakan yang akan diatur di dalam RUU HKPD adalah penguatan pengelolaan keuangan Pemda untuk mewujudkan belanja berkualitas dan mendorong kesinambungan fiskal. Caranya, pengaturan dan penegakan disiplin belanja daerah dalam APBD, penegakan disiplin belanja daerah dengan pengaturan alokasi belanja daerah untuk memenuhi